Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan itu video kalian unduh lalu kalian potong-potong nggak karuan kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian ya. Selanjutnya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya dari kalian untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi siang sangat-sangat tidak mendukung kondisinya ya. Jadi kita ini syuting mengambil waktu ba'da maghrib ya, ba'da ini berbuka ya. Ini tadi sudah berbuka dengan gorengan ya dan teh ya. Mungkin nanti kalau malam setelah ba'da isya ngopi, sekarang teh dulu. Berbuka puasa, dan hari ini kan Selasa ya, aku tiap Selasa berpuasa. Sesuatu yang aku rasakan sih ya, yang langsung gitu ya dari puasa itu adalah kesadaran sosial kita akan sesama ya. Kesadaran sosial itu ya, kalau soal yang lain-lainnya itu ya biarin mengalir saja ya. Enggak pahalanya segini segitu atau gimana ya, terserah saja lah itu ya. Tapi dampak yang langsung aku rasakan dari puasa sunnah ini, dan mungkin puasa-puasa yang wajib tentunya ya, bukan mungkin, tentunya begitu ya. Tapi karena konteksnya puasa sunnah, puasa kelahiran, maka aku bicara tentang puasa sunnah ini. Itu dampak kepekaan sosial. Artinya apa? Orang lapar itu nggak enak. Bisa menjadikan pikiran lesu, lemah, tak bertenaga. Orang lapar itu nggak enak ya. Jadi kita setelah merasakan sendiri orang lapar itu nggak enak. Jadi kalau ada tetangga kita yang lapar, kita harus peduli. Itu yang gue maksud. Dia lapar loh, itu nggak enak. Seperti kita juga rasakan nggak enak ketika lapar. Maka ya tolong dia, saudaramu yang kekurangan. Ya kalau lapar ini tentunya lapar harafiah ya. Tapi juga kan lapar itu bisa menjadi lapar metafora juga. Tidak hanya sebatas perut saja. Lapar pengetahuan mungkin. Ya. Lapar akidah mungkin. Kan banyak ya. Cuman memang asal harapiannya ya lapar yang berhubungan dengan perut karena puasa tidak makan, dan haus tidak minum. Dan aku ingin mengembangkan itu hanya
tidak hanya sebatas harafiah, tapi masuk ke dalam hal-hal yang metafora. Artinya, kekurangan itu tidak enak. Ya. Maka kalau ada saudaramu yang kekurangan, ya bantulah semampumu. Kalau kamu juga nggak bisa membantu, coba carikan orang lain yang bisa membantu. Itu yang aku maksud ya. Jadi yang aku rasakan dan itu begitu mengena ya dari puasa itu adalah kepekaan sosial kita menjadi tajam gitu. Oke. Kita lanjutkan kajian kita seri yang kedua ya. Apakah ini akan bisa selesai? Kalau selesai ya kita selesaikan, kalau enggak ya besok kita lanjutkan gitu aja. Seri yang kedua. Diksi sabiin itu bisa kita temukan dalam 3 ayat di Al-Quran, yaitu surat 2 ayat 62, surat 5 ayat 69, surat 22 ayat yang ke-17. Tapi yang substansinya itu beda-beda tipis atau alias kembar, sama sekali tidak signifikan perbedaannya. Itu di sini ya. Kok di sini dia cerita lain lagi. Disinilah ayat 26, 25, 69 inilah banyak diekspos ketika era-era awal reformasi itu oleh mereka yang gandrung terhadap pluralisme ya, sebuah pemahaman bahwa semua agama itu sama. Dan itu kajian-kajianku awal-awal dulu ya sudah menjadi hal yang biasa lah. Dan sekarang kan gema pluralisme itu kan sudah berkurang ya. Kalau kamu mau beli buku ada namanya Teologi Abu-Abu. Jadi pluralisme itu sebetulnya bukan hanya musuh Islam, musuh semua agama. Pluralisme itu ditulis oleh, waktu itu sepertinya dia masih doktor ya, Dr. Stepri Lumintang ya. Itu yang pernah diundang menjadi narasumber oleh Arimatea dalam sebuah diskusi berat. Aku bilang diskusi berat karena dia menyangkut substansi teos ya, keabsolutan Tuhan. Yang ketika dia disuruh untuk menjelaskan Tritunggal akhirnya mentok dan dia bilang, sudahlah ini iman kami gitu ya. Dan akhirnya ya sudah, kita hormati aja kalau dia sudah bilang iman. Iman kan nggak bisa didiskusikan ya. Waktu itu dia masih dosen di Batu sini. Sekarang aku dapat info dia sudah hengkang ke Jakarta dan di sana dia bikin komunitas tersendiri gitu ya. Karena kalau dia di sini terus dia akan menjadi ekor, tidak pernah menjadi kepala. Dia di Jakarta maybe dia menjadi kepala ya. Ada sebuah filosofis pesan-pesannya begini. Lebih baik dari menjadi kepala ikan teri daripada ekor walaupun itu ikan paus gitu. Ya. Dia nulis buku itu Teologi Abu-Abu ya. Jadi pluralisme musuh semua agama. Itu bagus. Jadi kamu tidak perlu melihat oh ini yang nulis kafir, enggak. Mau yang nulis kafir, mau yang nulis Islam, baca-baca aja. Nanti kan kamu yang nyari mana yang kamu ambil, mana yang kamu tidak ambil gitu ya. Jadi dalam rangka berpikir akademis jangan terlalu sering memberikan stempel apokrifa terhadap bacaan-bacaan yang ada. Gitu. Sebagai ilmu itu sebetulnya nggak ada istilah apokrifa. PKI sekalipun yang namanya itu disandarkan kepada sebuah sistem tata kelola negara yang bernama komunis, itu boleh diajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Yang nggak boleh kan menjadi terapan. Kita belajar komunis di kampus-kampus atau dimanapun saja boleh. Sebagai pengetahuan itu boleh dipelajari. Yang nggak boleh itu ketika dia menjadi terapan. Diterapkan di negara kita yang jelas-jelas negara kita negara bukan beragama, tapi negaranya orang yang beragama. Itu nggak boleh. Gitu. Ya, jadi supaya kalian itu pandangannya itu luas gitu ya. Jangan buku itu dilihat yang nulis ini orang kafir terus nggak mau baca, jangan. Ya, baca aja, nanti kan kamu yang menentukan. Mesti
Kalau kita baca kan kita jadi tahu mana hal-hal yang itu benar, mana hal yang tidak benar. Ambil yang benar. Dari siapapun kalau itu benar ambil. Gitu. Gue setuju kalau pendeta itu bilang bahwa dalam bukunya Teologi Abu-Abu bahwa pluralisme itu musuh semua agama sebetulnya. Cuman kan yang gencar menghadapi itu kan Islam. Ya. Kalau kajian-kajian kampus itu kan begitu. Memang dari Islam yang paling gencar menjadi lawan utama dari pluralisme. Ya, apakah itu memang sudah menjadi satu warna dengan apa yang diramalkan oleh Samuel Huntington juga nggak tahu. Karena dalam hal politik global juga akhirnya setelah Amerika sudah tidak punya lawan lagi, setelah Uni Soviet runtuh, tidak ada lagi blok barat, blok timur, akhirnya Amerika berhadapan dengan Islam. Dan sebetulnya forecasting ya gitu ya, kalau dalam bisnis itu forecasting, kalau dalam teologis namanya nubuah, yang disampaikan oleh Samuel Huntington itu sebetulnya ya nggak istimewa amat sih ya, bagi orang yang tahu tuh seperti gue itu nggak istimewa, karena memang nanti ujuk-ujuk itu ujungnya dia berhadapan dengan Islam, karena Islam punya sistem tata kelola negara gitu loh ya. Amerika maunya semua tunduk menurut apa yang dia mau, ya nggak bisa dong. Ya, kan seperti itu. Oke, kita sedikit nyasar ke sana ya, apa namanya, singular ke sana, tidak strike ya. Karena lagi-lagi aku pesankan kamu harus paham benar dua ayat ini. Bahwa tidak benar ayat ini memberikan recommended kepada mereka yang punya paham pluralisme. Seolah-olah menjadi, ini loh, Al-Quran ini juga setuju dengan paham pluralisme. Oh, enggak. Kalau Al-Quran setuju dengan pluralisme, apa gunanya turun surat Ya Ayyuhal Kafirun? Gitu ya. Yang disetujui Al-Quran itu pluralitas, bukan pluralisme. Ya. Oke, sampai situ saja, nanti kita menyimpang terlalu jauh. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, nanti kita bahas tersendiri. Ya. Oke. Di sini ya Yahudi, Nasrani, Sabiin ya juga akan masuk jannah. Ya, terus di sini konteksnya beda dia, tapi tetap ada Sabiinnya. Ya. Oke. Apakah diksi Sabi ada? Gue kurang tahu ya. Tapi kalau Sabiin di 3 ayat ini doang. Karena Sabiin sama Sabi itu sama artinya ya. Dia satunya jamak, satunya mufrad, itu aja bedanya ya. Yang kemarin sudah kita bahas ya, meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Disebut dia Sabiah ya. Pengikut Sabiin ya Sabiah, pengikut Muhammad ya Muhammadiyah gitu. Ya. Terus kemarin kita coba nukil At-Tabari ya. Kita coba nukil Ibnu Qayyim ya. Sebetulnya At-Tabari dan Ibnu Qayyim itu beti lah, beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis. Cuman At-Tabari itu kok gue nggak tahu, dia menekankan orang yang membentuk gitulah ya, membentuk agama baru gitu loh. Kalau membentuk agama baru berarti kan dia merujuk kepada tokohnya. Ya, sedangkan kalau kita lihat di sini ya, orang itu berpindah dari satu agama ke agama yang lain, itu ya Sabiin. Nggak harus dia menjadi orang yang membentuk agama yang baru itu. Ya, kan begitu. Terus Ibnu Qayyim sama aja, beti lah ya, sama aja ya. Yang menarik ya, Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa kerangka berpikir Sabiin itu ada dalam komunitas filsafat atau filosof. Itulah yang gue bilang, apa yang gue paparkan ini untuk lu semua ini kerangka berpikir umum atau mainstream. Gue nggak setuju, tapi tetap gue paparkan karena dunia akademis itu begitu. Nggak boleh yang gue setuju aja gue kasihkan ke lu, yang gue nggak setuju gue umpetin. Itu nggak bener gitu. Ya, seseorang pengajar yang benar itu disampaikan saja semuanya. Ini merah, putih, hijau. Kalau gue putih, lu terserah pilih mana gitu. Jangan karena gue putih, yang merah, hijau,
atau kuning atau hitam, gue umpetin, gue tak nggak jelaskan ke lu supaya lu ngikuti gue putih, itu nggak boleh begitu. Ya, makanya seperti ini. Ini pandangan-pandangan umum. Yang namanya Sabi'in seperti itu, ya. Yang kurang jelas silakan direview ulang ke seri yang ke-1, ya. Nah, nanti aku ketidaksetujuanku itu karena aku akan berpegang ke sini. Ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita usahakan ngaji 30 menit ya, karena kalau sampai 1 jam nanti rendernya lama, ngunggahnya lama, kasihan saudara kita yang di Indonesia Timur sudah tidur nanti. Ya, namanya rezim waktu itu adalah rezim yang nggak bisa diajak kompromi ya. Maka akhirnya kita siang nggak bisa ya, pada maghrib kita naik shooting. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Pertama dari Arif Muksinin, Tuban, siap hadir Gus. Oke, matur nuwun ya, terima kasih. Dari Tuban kita bergeser ke Palu, ada Gispati Soleha kita. Alhamdulillah Palu ke-1. Oh, mantap kali kau. Salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Oke, salam Isra juga untuk Gispati dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Kita lanjutkan Dede Sunan. Jayapura hadir Tuan Guru, salam Isra. Salam Isra juga untuk Dede Sunan dan semua saudaraku yang ada di Indonesia paling timur ya, Jayapura itu ya, di Irian Jaya. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya. Dari Dede Sunan kita bergeser ke Jonolono. Kang Mas Jonolono ada di daerah Wonosobo. Alhamdulillah hadir menyimak kajian Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra. Sorry. Aroma sambelnya bikin kita bersin. Gue itu kalau makan yang nggak bisa ditinggal tuh sambel. Lidah orang Sumatera itu begitu, pedas. Kalau nggak pedas seperti nggak semangat makannya. Oke. Kang Mas Jonolono ya, yang ada di Wonosobo ya, salam Isra juga, terima kasih atas 3 merah hatinya. Kita bergeser ke Brebes, ada Kang Mas Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu, salam baru dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional untukmu, juga untuk semua saudaraku di Brebes. Kemudian ada sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim yang punya Tangerang. Alhamdulillah bisa nyimak, semoga sehat selalu Gus. Salam Isra, Tangerang mulai ada mendung, mudah-mudahan segera turun hujan. Amin, amin, amin. Di sini sudah gerimis, tapi belum hujan ya. Ya sekedar untuk membawa berita gembira ya disyukuri aja ya, meskipun belum hujan tapi sudah gerimis tadi. Oke, salam Isra untuk yang ada di Tangerang ya Pak, Bapak Iwan Tamim. Kita lanjutkan di Taku-Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti. Waalaikumsalam. Salam Isra, sehat-sehat selalu nggih. Nggih, matur nembah nuwun, doa yang sama untukmu di Taku-Taku ya. Semoga sehat-sehat selalu juga. Kita lanjutkan soleha kita Rahani Junaidi ya, yang ada di Bandung. Teh Rahani Junaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ketiduran karena capek telat Bu Guru, tapi saya langsung berangkat ke Bari Lulungu. Oke, terima kasih ya atas dua merah hatinya. Oke, kita lanjutkan Kang Saran Gipari menyimak setelah 25 menit tayang. Oke, alhamdulillah hujan turun lagi, menjadikan sejuk lagi udara malam ini. Oh, Bandung sudah mulai diguyur hujan. Ada Kang Mas Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajiannya and salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Dari Kang Yudi kita ke Kang Mas Alip. Melu ngopi, matur thank you, salam Isra. Sehat, bahagia selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari Depok, ini yang punya Depok, kita bergeser lumayan jauh ke Kerinci ya. Ada Kang Irfan. Di Kopi Gus, Kanjeng Nabi pun pernah disebut pamannya sebagai seorang Sabi'iyah.
Iya, disebut Sabi'iyah ya. Mungkin itu periode di mana Rasulullah sudah diperintahkan untuk berdakwah, ya bukan mungkin lagi. Kan kalau kisahnya itu sudah mengajak untuk ke kalimat tauhid dan Anda akan beruntung, kan gitu redaksionalnya. Ya. Itu periode di mana Rasulullah sudah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, setelah sebelumnya masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Itulah yang menjadikan behind screen turun sebuah ayat dalam Al-Qur'an dan kumpulan ayat-ayat itu disebut surat Al-Jin ya. Ya, yang kemudian disalahpahami oleh publik, dikirain jin-jin yang personal, seperti yang tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Padahal jin itu artinya jin, janah, janin itu artinya tersembunyi. Janah itu tersembunyi dari sinar matahari yang terik, yang panas, jadi di bawahnya itu sejuk. Ya. Itu sebetulnya yang dimaksud janah itu. Dan itulah taman. Makanya nanti kita memahami jannah itu jangan serta-merta terus surga. Kesalahan kita, dan alhamdulillah kita sudah dekonstruksi, surat An-Najm dikatain sama mereka Kanjeng Nabi ke surga. Surga yang mana? Orang Kanjeng Nabi mengatakan surga itu belum pernah terlihat oleh mata dan terbetik oleh hati kok. Dan itu digunakan oleh saudara-saudara kita yang memahami Isra Mi'raj, khususnya Mi'raj, Kanjeng Nabi naik ke langit. Enggak, bos. Itulah karena kesalahan. Isim yang seharusnya dipahami secara isim zat, dipahami secara isim makna. Jannah itu kalau dipahami secara isim zat, maka dia disebut taman atau kebun. Kalau isim makna memang dia surga. Kesalahan itu aja akan berdampak besar. Makanya gue kan selalu ngomong, tunjukkan bagi gue kalau ada Al-Quran menjelaskan tentang Mi'raj. Mi'raj ya, bukan Isra. Nggak ada. Lalu mereka tunjukkan surat An-Najm itu. Ya kan gue kasih senyum aja cukup. Lu lihat aja video gue daripada capek gue ngomong sama lu. Kan gitu ya. Jadi seperti ini yang disampaikan oleh Irfan ya. Dulu itu orang mau mengikuti Islam itu, mengikuti Kanjeng Nabi itu sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang sudah bebas merdeka, ngikuti Kanjeng Nabi aja nggak mau, itu lo kan heran. Jadi surat Al-Jin itu menggambarkan bagaimana upaya kelompok masyarakat Mekah yang menerima itu tidak serta-merta bisa proklamasi bahwa gue Islam, enggak, bisa dihabisi nanti. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Maka disebut Al-Jin gitu loh ya. Seperti kasusnya Al-Ghifari kan aku sudah ceritakan. Ketika dia proklamasi ya digebuki. Beda dengan sahabat Umar, dia memang jagoan, dia preman. Siapa yang istrinya mau jadi janda hadapin gue Umar sekarang sudah masuk Islam. Nggak ada yang berani. Cari mampus apa mau duel sama sahabat Umar ya. Jadi begitu. Makanya sekarang kalau masjid sepi itu aneh. Karena nggak tahu sejarah dan memang tidak mau belajar atau tidak ada yang mengajarkan. Dulu orang itu mau mengaktualisasikan Islam, itu sulitnya minta ampun sampai sembunyi-sembunyi. Maka lahirlah sebuah surat disebut surat Al-Jin. Nah, sekarang sudah bebas merdeka. Kamu nggak mau datang ke langgar, ke musola, ke masjid untuk sholat. Apa yang ditakutin? Goblok. Kan menjadi anomali. Dulu orang mengikuti Islam itu sampai sembunyi-sembunyi. Sekarang sudah memerdeka, nggak mau mengaktualisasikan Islam. Bukan sholat di rumah itu nggak boleh, boleh. Tapi diperintahkan juga kita sholat berjamaah, ke langgar, atau ke musola, ke masjid gitu loh. Ya. Oke, itu untuk Kang Irfan, terima kasih atas apresiasinya. Kemudian Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Deli Serdang, izin nyimak Gus, salam Isra untuk semuanya. Oke, matur nuwun. Salam Isra juga Pak untuk yang ada di Deli Serdang. Kemudian soleha kita dari Surabaya, Aisyah, hadir menyimak. Monggo, monggo. Kita lanjutkan. Muksinin sin, ya, nyimak. Gue kagak tahu ini baru atau lama ya, tapi semoga betah ngaji bareng di sini ya.
tanya-tanya dulu sama senior-seniornya yang di sini ya. Jadi jangan keburu-buru komen, justru komennya menjadi anti klimak nanti. Kemudian untuk Kang Mas Aljus nomor 2 ya. Tuh, oke, matur thank you, terima kasih untuk semuanya, aku sudah bacakan ya. Salam Isra untuk semuanya dimanapun Anda berada. Aku tidak punya hutang lagi. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Ya, oke. Kemarin sudah sampai itu ya, surat ini sudah aku jelaskan. Terus pemikiran-pemikiran dari Ibnu Qayyim sama At-Tabari sudah. Ini dalam perspektif umum dulu ya, nanti baru dibandingkan, dikomparasi dengan perspektifku. Sekarang kita mendiskusikan siapa sabiin yang dijamin surga itu. Ya, siapa? Ya. Khususnya pada 2 ayat ini ya, yang dipakai sama mereka itu untuk memasarkan paham pluralisme mereka. Siapa yang dijamin surga pada 2 ayat ini? Nih. Ya, 262 dan 569. Supaya nggak salah kaprah, jangan terus ngomong, itu loh Al-Quran mendukung pluralisme. Pada 2 ayat di atas, yaitu Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69, Gusti Allah Agung, ya, Gusti Allah yang Maha Agung itu menjamin siapapun di antara sabiin yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Ingat, jangan dipotong sabiinnya saja, tapi beriman dan beramal soleh. Gitu loh ya. Biasanya orang ambil ayat terpotong terus, ini loh sabiin. Ya sabiin yang bagaimana dulu. Karena lihat di sini ya, meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Entah itu dari agama yang benar ke agama yang salah, entah itu agama yang salah ke agama yang benar, pokoknya pindah agama itu ya sabiin. Maka orangnya disebut sabiah. Kanjeng Nabi dulu kan membawa Islam. Islam berbeda dengan yang lain, dengan pagan-pagan itu. Orang terkaget. Oh, sabiah ini. Pamannya sendiri ngomong begitu. Bagaimana yang 365 sesembahan tiba-tiba Kanjeng Nabi hanya Allah saja ditauhidkan, dijadikan hanya satu saja dan membuang yang lain. Orang kan terbelalak matanya. Ya. Jadi itu, iman dan amal solehnya itu harus disertakan. Jangan dipotong sabiin saja. Ini Yahudi Nasraninya nggak kita bicarakan ya, karena kita fokusnya ke sabiin. Sebetulnya di sini kan ada Yahudi Nasrani juga, di sini juga begitu. Ya, oke. Ayat itu ya ada asbabun nuzulnya, bukan berdiri sendiri gitu ya. Maka kita lihat asbabun nuzulnya. Ini periwayatannya ini dari Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman, orang mana dia? Persia sana. Ya. Gue pernah sedikit ceritakan kan tentang Salman. Sebetulnya itu nggak tahu bapaknya atau pamannya. Itu juga mau ikut. Salman itu juga sepertinya orang yang diutus loh ya. Kalau lihat ceritanya itu. Ya, diutus sama pamannya itu untuk mencari itu Nabi. Pamannya sudah uzur, nggak bisa mengikuti ya. Dari Persia ke Makkah itu kan ya cukup lumayan, butuh kondisi fisikly yang tangguh kan. Nah, Salman masih muda. Di riwayat itu pamannya, apa bapaknya gitu ya, sepertinya pamannya itu. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Ya. Disuruh cari itu Nabi. Artinya Salman itu, nanti kamu juga gini kan. Selama ini kalau ada orang keluar dari Islam, kamu bilang murtad. Padahal tidak semua orang keluar dari Islam itu sebetulnya bisa dibilang murtad. Kita sudah salah kaprah. Antara etimologi dan terminologi itu sudah nggak linier dia. Nanti kita jelaskan tersendiri lah. Sebetulnya murtad itu untuk julukan untuk yang seperti apa. Ya. Kalau pemahaman kita kan ada orang Islam tanpa melihat masa lalunya,
Nah, dia murtad kalau keluar, kan begitu. Terus nanti kamu ditanyain, loh kenapa itu orang murtad kok harus dibunuh? Katanya la ikraha fiddin. Nah, kamu nggak bisa jawab. Modar gue. Kan sudah jelas tidak ada paksaan dalam agama. Lah itu dia keluar dari Islam murtad, kenapa harus lu bunuh? Itu ada behind screen-nya masing-masing. Tapi nantilah ya, supaya ini kita tuntaskan dulu. Al-Farisi inilah yang memberi advice kepada Kanjeng Nabi tentang perang Kandak. Perang parit, pakai diparit itu strategi kafir yang ada di Persia sana, tapi kan dipakai oleh Kanjeng Nabi. Jadi kita harus lihat-lihat, yang tidak boleh itu masalah akidah. Kalau masalah peradaban itu boleh-boleh saja gitu loh. Maka buku tadi yang aku bilang, meskipun itu bukunya pendeta, kafir, Kristen, nggak apa-apa kamu baca saja. Jangan a priori gitu loh ya. Nah, perang Kandak itu advice yang diberikan oleh Al-Farisi. Dia bilang kalau di negara saya dulu, ya dulu belum negara ya. Kalau di negeri saya dulu itu begini ya Rasulullah gitu. Ya sudah dipakai strategi itu. Dan akhirnya kan menang. Perang Kandak itu perang, kalau nggak salah, Saddam Hussein pernah juga menerapkan itu strategi Kandak itu ya. Itu dari Salman Al-Farisi. Ya. Yang menjadi pertanyaan gue, dari mana pamannya Al-Farisi yang memberi advice Al-Farisi bahwa ada nabi di Mekah dengan jarak sebegitu jauh dan dia disuruh untuk mencari itu nabi. Kan ini sesuatu yang perlu diskusi panjang kita. Sama dengan bagaimana orang-orang Persia di Injil Matius itu datang jauh lagi ke Palestina untuk menemui sosok yang sangat kita muliakan, karena dia adalah sosok yang juga dimuliakan seperti nabi-nabi lain, yaitu Kanjeng Nabi Isa yang saudara kita sebut Yesus. Itu kalau kafir-kafir goblok nggak tahu itu, dikirain kita orang Islam tidak menghormati Kanjeng Nabi Isa. Makanya kita kan tidak boleh menghina Nabi, termasuk Kanjeng Nabi Isa kita harus muliakan. Karena dia adalah hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi Nabi, terpilih menjadi Rasul, maka harus kita muliakan. Begitu. Tapi kalau kafir-kafir goblok tidak tahu itu, makanya dia mulutnya seenak aja menghina, mencerca Kanjeng Nabi kita. Ya. Kalau kita kan tidak mungkin mencerca Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus. Tidak boleh. Karena kita menghormati. Tapi kalau mereka kan dasar kafir, babi, asu itu, mana punya rasa hormat tuh sama Nabi kita. Jadi otaknya aja sudah otak bajingan gitu. Kalau kita tidak boleh, kita harus hormati Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi-Nabi yang lain. Kan begitu. Ya. Oke. Riwayat ini dari sepertinya nggak bisa selesai, ini harus masuk seri ketiga. Kita cukup di riwayat ini aja ya. Besok kita explore supaya juga nanti yang Indonesia Timur juga tidak terlalu malam. Nah ini langgarku sudah adzan ini ya. Aku selesaikan di sini. Aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Siapa ini? Salman ya. Aku sebutkan cara salat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya. Nah ini surat Al-Baqarah 62 ini. Ya. Karena itu sabiin yang dijamin surga sebelum ada nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh. Nah itu nggak bisa terputus itu. Ya. Beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh itu nggak boleh terputus ya. Sementara setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya pertanyaan gue ini, bagaimana kalau mereka mengikuti dan bagaimana kalau mereka tidak mengikuti Kanjeng Nabi? Ya, insya Allah besok akan kita cari jawabnya. Ya, jadi sabiin itu juga ada tempus delictinya, sama dengan Yahudi Nasrani ada tempus delictinya. Ya. Besok akan kita kupas. Tapi setidaknya behind screen dari ayat ini kalian tahu, Salman Al-Farisi bertanya kepada Kanjeng Nabi, bagaimana orang-orang dulu yang seagama dengan aku itu gimana nasibnya? Ya.
kan bertanya gini, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Aku sebutkan cara sholat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan surat Al-Baqarah 62 ini. Gitu. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan di seri yang ketiga ya. Cuman aku meninggalkan PR untuk kamu ya. Kalau jelas Sabiin yang lalu itu sudah selesai. Terus mereka tetap di posisi Sabiin atau harus berabrogasi ke milah, ke din yang diajarkan oleh Allah kepada Jibril, disampaikan Kanjeng Nabi diajarkan kepada manusia kita semua, itu harus diikuti atau mereka hanya cukup berhenti di Sabiin saja? Coba kamu pikirkan ya, dan insya Allah besok kita diskusikan ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islammu, tapi tetap memberi hormat saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah ngaji bareng Gus Beti. Anda setuju ambil, tidak setuju buang, habis perkara. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillah Hirobbil alamin.